Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naifa Kalisa Melina. Saya akan membacakan cerpen fantasi yang berjudul Mesin Waktu. Pada malam yang tenang, Vin terbangun dari tidur lelapnya. Ini bukan pertama kali ia berurusan dengan hal itu. Baginya, bangun dari tidur sudah seperti keharusan di setiap malam yang ia lewati. Namun, entah mengapa, malam ini tidak seperti malam sebelumnya. Biasanya saat Vin terbangun, ia langsung beranjak dan mengambil air untuk meminumnya. Lalu kembali berbaring keranjang sambil memainkan ponselnya sampai ia terlelap. Tapi di malam ini, Vin tidak memulai dengan minum air. Ia malah mencoba pergi keluar rumah. Pengalaman ini baru pertama kali ia rasakan. Memandang langit malam yang tenang, jalanan yang tidak biasanya sepi, sambil mendengar kicauan serangga malam. Tiba-tiba, mata Vin melirik ke suatu titik. Titik itu ternyata adalah cahaya berwarna ungu kemerah-merahan cerah yang muncul dari dalam mobil. Tanpa berpikir panjang, Vin berjalan menghampiri mobil yang jaraknya lumayan jauh dari teras rumah tempat Vin berdiri. Di tengah perjalanan, Vin tersadar ternyata ada orang yang tampak mengotak-atik sesuatu di dalam mobil. Vin bergumam, "Wah, ternyata ada orang di sana." Vin mulai ragu untuk menghampirinya, lalu ia berpikir, mungkin orang itu seharusnya sedang ada di dalam perjalanan, namun terhalang oleh mobilnya yang rusak. Vin lalu melanjutkan langkahnya, tapi dengan lebih perlahan agar orang itu tidak menyadari keberadaannya. Tapi Vin tidak tahu bahwa seseorang itu sudah mengetahui keberadaannya sejak awal. Lalu saat Vin sudah dekat dengan mobil, orang itu langsung membuka pintu mobilnya dan berkata, "Hei nak, kemari, akan kutunjukkan kau sesuatu." Vin yang kaget tertiba kaku seperti patung beberapa saat. Aku memandangi orang itu ternyata adalah seorang pria. Tingginya lebih pendek dariku, namun perbandingan tinggi kami tidak terlalu jauh. Ia mengenakan pakaian yang tidak biasa aku lihat. Sangat asing, kataku. Lalu pria itu mulai memanggil Vin lagi. "Hei nak, kau tidak mendengarku? Ayo masuk ke mobilku." Mendengar hal itu, Vin lalu berjalan ke arah pintu mobil dan cahaya berwarna ungu itu langsung menemapari wajahnya. Yang ada di hadapannya sekarang adalah laptop dengan layar yang menyusun kode-kode rumit secara otomatis, dan laptop itu tersambung oleh sesuatu yang berbentuk persegi panjang, berdiri tegak yang dipenuhi tombol-tombol tidak beraturan, dan ternyata cahaya itu adalah bohlam yang berasal dari puncak benda itu. Bagaimana? Keren bukan? Namaku Jonathan, tapi panggil saja aku Kak Jo, sapanya. Aku yang masih bingung hanya menjawab seadanya. "Oh, oke. Namaku Vin. Apa yang kau lakukan di sini?" Kataku dengan sedikit terbata. "Kau akan terkejut jika aku beritahu." Aku hanya diam mendengar perkataannya. "Ini adalah mesin waktu." Aku hanya melotot tidak percaya. "Kau kaget kan? Percaya tidak percaya? Perkataanku tadi benar adanya." Ini tahun 2023 kan? Aku mengangguk dengan ekspresi yang masih sama. Yah, akhirnya eksperimenku berhasil. Aku berasal dari tahun 1983. Ini sulit dipercaya. Bagaimana bisa? Kau mau tahu? Aku bisa menunjukkan caranya kerjanya. Kak Jo langsung mengambil tabung berisi cairan kental jernih dari dalam tasnya. Lalu pergi keluar mobil dan memasang tabung itu di tempat bahan bakar. Ini adalah bahan utama untuk pergi menjelajahi waktu. Cairan ini hanya sekali pakai, maka saat kau sudah sampai di waktu tujuan, bahan bakarnya akan langsung habis dan harus diganti lagi. Selanjutnya, kau harus mengatur tanggal dan waktu. Baris angka berwarna hijau di atas ini diisi dengan tanggal yang akan dituju, dan baris angka berwarna kuning dimasukkan dengan tanggal saat ini. Lalu Kak Jo memasukkan tanggal berwarna kuning 5 Juli 2023 jam 2:48 menit, dan tanggal berwarna hijau 5 Juli 1983 jam 2:48 menit. Aku yang menyadari itu lalu berteriak, "Apa? Kau tidak mengatakan aku akan pergi ke masa lampau? Aku belum lahir pada waktu itu." Kak Jo hanya membalas dengan tertawa dan berkata, "Kau tidak perlu khawatir, aku sangat ahli di tahun itu. Temuilah diriku di masa itu. Yang perlu kau lakukan sekarang hanyalah kemudikan mobil ini dengan kecepatan 180 km per jam sampai menyentuh garis putih yang akan kubuat nanti. Dan saat sudah mendekati garis,
Aku akan menyentrum antena mobil dengan sentruman bertenaga petir yang aku ciptakan. Saat Kak Jo sudah menyiapkan segala perlengkapan, ia mengisyaratkan aku untuk mulai menancapkan gas di hitungan ketiga. "Kau siap?" teriak Kak Jo dari kejauhan. "Ya," balasku sambil berdoa di dalam hati. 1, 2, 3. Aku langsung menancapkan gas sampai di angka 180 km per jam dan Kak Jo yang sudah stabil memegang alat listriknya untuk mengenai mobil. Dalam sekejap mata, Vin langsung tiba di waktu yang ia tuju. Aku tidak ingat banyak dengan peristiwa itu. Yang aku ingat hanyalah muncul cahaya yang sangat terang lalu mobilku terasa melayang dan aku langsung tiba di sini. Aku mendengar ada bunyi dari sakuku. Ternyata itu adalah timer yang diset waktunya 24 jam. Dan di balik itu ada catatan kecil yang bertulis, "Timer itu menunjukkan waktu yang harus kau tempuh untuk kembali. Jika kau tidak kembali dalam waktu 24 jam, maka kau akan selamanya berada di sana dan merusak garis waktu." Tertanda Jonathan. Aku memarkirkan mobil lalu aku pergi untuk melihat sekitar. Aku pergi ke kota saat matahari sudah terbit, dan sesampainya di sana, aku melihat segerombolan anak remaja laki-laki yang sedang mengganggu seorang gadis. Aku datang untuk memisahkan mereka. Segerombolan itu menantangku. "Siapa namamu? Kau baru di sini?" ucap satu pria dari geng itu. "Aku Vin." "Baiklah Vin, aku Louis. Akan kutemui kau di sini malam ini jika kau bisa membuktikan kalau kau adalah lelaki sejati." Geng itu pergi dan tersisa aku dengan gadis ini. "Kau Vin kan?" "Terima kasih telah menolongku Vin. Louis dan teman-temannya itu memang sering menggangguku. Kalau kau tidak keberatan, maukah kau datang ke rumahku untuk makan siang sekeluarga?" Aku hanya mengiyakan tawarannya. "Oh iya, aku lupa beritahu namaku ya. Namaku Sofia. Rumahku jaraknya memang lumayan sedikit jauh dari kota. Jadi kau bersabar sedikit ya." Kami mengobrol sepanjang perjalanan. Setelah sampai di rumah, Sofia mempersilahkan aku untuk masuk. "Ibu, bolehkah aku ajak temanku untuk ikut makan siang? Namanya Vin." "Boleh kok. Ayo Vin, bergabunglah dengan kami," seru ibunya Sofia. Aku hanya tersenyum menyapanya. Lalu Sofia menarikkan kursi untukku. Aku melihat dua adik Sofia dan ibunya sudah berkumpul di meja makan kecuali ayahnya. Ayah pulang dari kerjanya selalu tengah malam dan tidak pernah ada di waktu makan siang dan malam, ucap Sofia saat mengetahui aku yang sedang memandang kursi kosong. "Ya sudah, ayo kita makan makanannya." Aku menghabiskan waktu untuk tetap di rumah Sofia dan bermain bersama adik-adiknya. Sampai tak terasa, langit sudah sangat gelap dan waktu sudah menunjukkan jam 8.50. Aku tiba-tiba tersadar tentang surat yang diberikan Kak Jo tadi pagi. Aku langsung buru-buru pergi dari rumah Sofia tanpa berpamitan dengan ibunya. Perjalanan menuju kota, waktu sudah menunjukkan jam 9.30. Aku bertanya kepada semua orang yang aku temui, "Apakah kau kenal dengan seorang bernama Jonathan?" Ia adalah seorang ilmuwan, dan tidak ada satupun orang yang tahu saat menjawab pertanyaanku. Lalu dari kejauhan, aku melihat geng Louis yang menantangku tadi pagi. Ah, sial. Aku lupa dengan mereka. Kenapa aku harus menemui mereka lagi? Gerutuku di dalam hati. Aku pura-pura berbalik badan dan mengabaikan mereka. Namun usahaku sia-sia. Mereka tetap melihatku dan meneriakkan namaku. "Hei Vin, kemari kau." Mereka mengejarku dengan mobil sedangkan aku hanya berlari menggunakan kaki. Tentu saja aku tetap tertangkap. "Dapat juga kau. Kau lupa dengan perjanjian kita tadi pagi," ucapnya sambil menarik kerah bajuku. "Sudahlah Louis, aku lelah dengan semua ini. Bisakah kita berhenti di sini dan lupakan semua yang terjadi?" "Ah, tidak usah banyak omong." Mereka memukuliku hingga babak belur. Aku hanya pasrah dan hanya mengharapkan keajaiban akan datang untukku. Tiba-tiba ada seseorang yang datang memukul kepala Louis. "Pergilah kalian anak-anak nakal." Louis dan teman-temannya kaget dan pergi dari hadapanku. Aku melihat seseorang yang sangat familiar di hadapanku. Siapa dia? Tunggu, bukankah itu Kak Jo? "Hei, kau tidak apa-apa nak?" ucapnya sambil memberikan tangannya.
Aku tidak. Kak Jo, namamu Jonathan kan? Teriakku dengan histeris. Iya, apakah aku mengenalmu? Kak Jonathan, aku Vin. Aku berasal dari tahun 2023. Aku kesini menggunakan mesin waktu di ciptaanmu. Tolong antarkan aku kembali ke masa depan, ucapku dengan penuh harapan. Tapi aku tidak tahu cara mengembalikanmu. Aku menjelaskan semua yang harus disiapkan seperti apa yang Kak Jo katakan kepadaku kemarin. Aku harus kembali sebelum jam 2:48, atau aku akan selamanya tertahan di sini. Tapi sentruman tenaga petir, aku tidak memiliki itu. Satu-satunya harapan adalah kita harus menggunakan petir sungguhan. Aku lihat ramalan cuaca, malam ini akan ada badai petir. Bagus, aku akan menjemput mobilnya dan kita siapkan semuanya. Saat semuanya sudah disiapkan, kami pergi dari rumah Kak Jo. Kami memasang antena di atap rumah Kak Jo dan menyambungkannya ke kabel yang akan mengenai antena mobil. Aku juga telah menggambar garis putih dan mengisi ulang bahan bakar. Sekarang kita hanya memerlukan momentum. Saat badai petir mulai terdengar, kami bersiap untuk sambaran yang akan mengenai antena. Bersiaplah dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku langsung menancapkan gas di angka 180 km per jam, bertepatan saat antena mobil mengenai kabel. Petir datang dan Kak Jo segera menyambung kabel dengan stop kontak, sehingga aliran petir mengalir dan sensasi itu kembali terasa olehku. Akhirnya, aku tepat waktu untuk kembali di jam 1:10.